Assalamualaikum para penonton channel Gen Z Energy. Malam itu dingin dan sepi. Hujan mengguyur kota tanpa ampun. Seolah langit pun ikut menangis. Seorang tukang ojek online menerima orderan dari wanita muda. Lokasinya gelap. Tapi yang paling mengejutkan, wanita itu sudah dikubur 3 hari lalu. Tubuhnya pucat. Suaranya lirih. Dan alamat tujuan, bukan rumah, tapi makam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang ia antar malam itu? Dan mengapa nama si pemesan sama persis dengan nama korban kecelakaan yang viral minggu lalu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini agar kami makin semangat menghadirkan cerita-cerita seru yang membuat bulu kuduk merinding. Namanya Arif, 34 tahun. Sudah 6 tahun ia jadi tukang ojek online. Bukan karena tak punya pilihan, tapi karena hidup memaksanya bertahan. Malam itu, hari Jumat, pukul 11.47 malam. Langit menangis. Hujan deras turun tanpa henti. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan langit kepada bumi. Arif duduk termenung di bawah halte kosong. Jaket ojeknya basah, tubuhnya menggigil. Ia hendak pulang. Tapi tiba-tiba, HP-nya bergetar. Ponsel notifikasi masuk. 1 orderan baru. Lokasi jemput. Jalan Kenanga nomor 17. Arif menghela napas panjang. Order terakhir, bisiknya lirih. Tanpa pikir panjang, ia geser tombol terima dan memacu motornya ke lokasi. Jalanan sepi. Tak ada kendaraan lain. Hanya suara mesin motornya dan hujan yang menampar aspal. Tapi saat tiba di alamat itu, Jalan Kenanga nomor 17, yang Arif temukan bukan rumah, melainkan sebuah kuburan tua. Ia turun perlahan. Lampu motornya menyinari gerbang besi yang sudah karatan. Seketika matanya membelalak. Sebuah nisan berdiri tegak di ujung pandangan. Dan tertulis di sana, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di sini beristirahat dengan tenang. Fitri Aulia wafat 2 tahun yang lalu. Arif mematung. Darahnya dingin. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar saat kembali menatap layar HP. Dan di sana, nama pemesan order barusan, Fitri Aulia. Mikrofon 2 narasi penutup bagian ini, pengait ke part selanjutnya. Siapa sebenarnya Fitri Aulia? Kenapa bisa mengirim order dari tempat peristirahatan terakhirnya? Dan kenapa Arif merasa, sejak itu, ada yang selalu membonceng di belakangnya, setiap malam? Namanya Arif, 34 tahun. Sudah 6 tahun ia jadi tukang ojek online. Bukan karena tak punya pilihan, tapi karena hidup memaksanya bertahan. Malam itu, hari Jumat, pukul 11.47 malam. Langit menangis. Hujan deras turun tanpa henti. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan langit kepada bumi. Arif duduk termenung di bawah halte kosong. Jaket ojeknya basah, tubuhnya menggigil. Ia hendak pulang. Tapi tiba-tiba, HP-nya bergetar. Ponsel notifikasi masuk. 1 orderan baru. Lokasi jemput. Jalan Kenanga nomor 17. Arif menghela napas panjang. Order terakhir. Bisiknya lirih. Tanpa pikir panjang, ia geser tombol terima dan memacu motornya ke lokasi. Jalanan sepi. Tak ada kendaraan lain. Hanya suara mesin motornya dan hujan yang menampar aspal. Tapi saat tiba di alamat itu, Jalan Kenanga nomor 17. Yang Arif temukan bukan rumah, melainkan sebuah kuburan tua. Ia turun perlahan. Lampu motornya menyinari gerbang besi yang sudah karatan. Seketika matanya membelalak. Sebuah nisan berdiri tegak di ujung pandangan. Dan tertulis di sana, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di sini beristirahat dengan tenang. Fitri Aulia wafat 2 tahun yang lalu. Arif mematung. Darahnya dingin. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar saat kembali menatap layar HP. Dan di sana, nama pemesan order barusan, Fitri Aulia. Mikrofon 2 narasi penutup bagian ini,
Pengait ke part selanjutnya. Siapa sebenarnya Fitri Aulia? Kenapa bisa mengirim order dari tempat peristirahatan terakhirnya? Dan kenapa Arif merasa, sejak itu, ada yang selalu membonceng di belakangnya, setiap malam? Siapa sebenarnya perempuan itu? Apa yang sebenarnya dia inginkan dari Arif? Dan, apakah ini semua bisa berhenti? Atau justru baru saja dimulai? Sejak malam itu, Arif tidak pernah benar-benar sendiri. Meski hanya satu helm yang ia bawa, meski hanya satu jaket yang ia kenakan. Tapi, ada dua napas yang ia rasakan di atas motor setiap malam. Dan napas itu, bukan miliknya. Hari-hari Arif berubah menjadi gelap. Setiap ia berkendara di malam hari, ia merasa ada yang membonceng. Diam, dingin, dan terus menatapnya dari belakang. Bukan sekadar perasaan. Penumpang-penumpangnya mulai mengeluh. Bang, joknya dingin banget. Kayak abis didudukin orang basah. Baru duduk sebentar, tapi saya ngerasa kayak ada yang megang bahu saya. Tadi saya lihat helm perempuan jatuh dari motor abang, tapi sekarang gak ada apa-apa. Sampai pada satu malam, Arif menerima order dari pusat kota. Ia tiba lebih awal. Parkir sebentar. Menyalakan rokok. Mencoba menenangkan diri. Tapi ketika membuka kaca spion, bayangan perempuan berhijab itu terlihat jelas. Duduk. Diam. Menunduk. Arif langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, kaca spionnya tetap memperlihatkan bayangan itu. Semakin jelas. Perlahan. Wajahnya mendongak. Kulitnya pucat. Matanya lebam. Bibirnya membiru. Dan dari sela bibirnya, terdengar gumaman lirih. Kenapa kau tak datang malam itu? Arif? Rokok di tangan Arif jatuh. Tangannya gemetar hebat. Ia menjerit dan melempar kaca spion itu sejauh mungkin. Tapi suara perempuan itu tetap terdengar. Kau tinggalkan aku sendirian. Padahal aku menunggu. Malam itu, Arif pingsan di pinggir jalan. Orang-orang yang menemukannya berkata, ia menggigil, memeluk tubuh sendiri, dan terus mengulang satu kalimat dengan mata kosong. Dia belum selesai. Dia belum selesai. Dia belum selesai. Apa sebenarnya, dia? Apa yang terjadi pada malam ketika Fitri Aulia meninggal? Dan, kenapa hanya Arif yang terus menerima panggilannya? Setelah malam ia pingsan, Arif tak lagi berani keluar rumah. 3 hari ia berdiam diri. HP-nya ia matikan. Helm dan jaket kerjanya dikunci dalam lemari. Ia berharap semua akan selesai. Bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan reda. Tapi kenyataan tak sebaik itu. Hari keempat, jam 11.47 malam. HP-nya yang sudah mati menyala sendiri. Layar terkunci tiba-tiba menyala terang. Menampilkan notifikasi. Ponsel, Fitri Aulia. Order masuk. Lokasi, Jalan Kenanga nomor 17. Arif terjatuh. Matanya merah. Dadanya sesak. Dia menangis. Tapi bukan karena takut. Bukan. Karena rasa bersalah. Semenjak itu, bukan hanya malamnya yang gelap. Siang hari pun mulai dihantui. Bayangan perempuan itu muncul di kaca spion mobil orang lain. Di pantulan etalase toko. Di layar HP orang yang berdiri di sebelahnya. Ia bahkan mendengar suara perempuan memanggilnya dari dalam kloset. Dari keran air. Dari radio rusak di warung ujung gang. Kau biarkan aku sendirian. Aku sudah tunggu lama. Arif. Waktunya belum habis. Arif mulai kehilangan akal. Ia mencari bantuan. Ustadz, paranormal, bahkan psikolog. Tapi jawabannya selalu sama. Kamu menyimpan beban yang belum dituntaskan. Malam itu, Arif mimpi. Atau mungkin bukan mimpi. Dalam gelap, ia melihat dirinya berdiri di depan nisan Fitri Aulia. Tapi nisan itu retak. Tanahnya terbuka. Dan dari dalam lubang kubur itu, tangan putih pucat menyembul perlahan. Menggapai. Menggenggam. Menariknya masuk. Dan sebelum semuanya gelap, suara perempuan itu terdengar lagi.
Bukan aku yang belum selesai, Arif. Tapi kamu. Apa sebenarnya hubungan Arif dengan Fitri Aulia? Kenapa semua orang mengira ini gangguan? Padahal mungkin, ini adalah pengadilan dari alam lain? Dan jika benar Arif menyimpan dosa besar, apakah waktu untuk menebusnya sudah habis? Arif mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Ia tidak tahu lagi, apakah dunia yang ia pijak ini masih nyata, atau hanya pantulan dari kesalahan yang belum ia hadapi. Malam-malam berikutnya, Arif mengurung diri. Tapi tetap, mimpi buruk datang seperti tamu tak diundang. Setiap kali ia tertidur, ia terlempar ke satu malam yang sama. Malam hujan, lampu kota temaram, dan suara perempuan menangis di belakangnya. Arif, aku kedinginan. Arif, jangan tinggalin aku sendirian. Dalam satu mimpi, Arif melihat dirinya berdiri di sebuah gang sempit. Di ujung gang, seorang perempuan duduk menunduk. Bajunya lusuh, wajahnya tak terlihat, tapi rambutnya panjang basah, menjuntai menyentuh tanah. Di sebelahnya, jaket ojek Arif tergantung di pagar, basah kuyup. Ia mendekat pelan. Jantungnya berdetak liar. Tapi saat perempuan itu mengangkat kepala, bukan wajah Fitri yang ia lihat, melainkan wajahnya sendiri. Ia terbangun sambil teriak. Napas terengah, dada sesak, dan yang membuatnya tak bisa tidur lagi malam itu adalah bajunya basah kuyup. Padahal ia tidak pernah keluar rumah sejak sore. Keesokan harinya, Arif nekat. Ia kembali ke Jalan Kenanga nomor 17. Kali ini bukan untuk menjemput, tapi untuk meminta maaf. Ia berdiri di depan nisan itu, menatap nama yang terukir dengan luka di dada. Fitri Aulia. Ia membaca Al-Fatihah, meneteskan air mata. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba suara samar terdengar dari balik pepohonan kuburan. Maaf? Untuk apa? Arif membeku. Langkahnya terhenti. Suaranya tercekat. Suara itu terdengar seperti milik Fitri. Tapi ada sesuatu yang janggal. Nada suaranya bukan marah, bukan pula sedih. Nada itu datar, kosong, mati. Dan saat Arif berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi di depan nisannya, ada satu benda yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah helm ojek, berdarah, dengan namanya sendiri tertulis di belakang. Arif 107. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam hujan 2 tahun lalu? Apa hubungan Arif dan Fitri yang belum pernah diceritakan ke siapapun? Dan, jika dosa itu benar-benar nyata, apakah Arif sedang dihukum, atau sedang diseret ke sesuatu yang lebih gelap? Hari itu, Arif duduk di depan cermin. Wajahnya makin pucat, matanya cekung, seperti seseorang yang tak lagi yakin. Apakah ia hidup, atau cuma menunggu untuk mati? Ia mencoba menggali kembali malam itu. Malam hujan 2 tahun lalu. Fragmen demi fragmen mulai muncul. Kabur. Putus-putus. Tapi ada satu yang mulai jelas. Fitri. Gadis yang dulu pernah dekat dengannya. Bukan sekadar penumpang. Bukan sekadar kenalan. Fitri adalah seseorang yang pernah Arif janjikan masa depan. Tapi malam itu, semuanya berubah. Yang Arif ingat. Mereka bertengkar. Di atas motor. Saat hujan. Fitri menangis. Dan ia mempercepat gas. Turunin aku sekarang, Arif. Sekarang. Jangan drama, Fit. Udah malam. Kau nggak berubah. Dan kamu nggak tahu diri. Lalu, gelap. Tak ada ingatan setelah itu. Satu-satunya yang ia ingat. Ia pulang malam itu sendirian. Basah kuyup. Tanpa kata. Tanpa luka. Tanpa rasa bersalah. Dan anehnya, sejak malam itu ia tidak pernah mencari tahu kabar Fitri. Seolah otaknya menghapus segalanya. Tapi sekarang, ingatan itu datang kembali. Bersama rasa takut dan rasa bersalah. Malam itu, ia menyalakan kembali aplikasinya. Dan seperti biasa, pukul 11.47 malam, ponsel order masuk.
Lokasi, Jalan Kenangan nomor 17. Nama, Fitri Aulia. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Alamat tujuan muncul. Bukan lagi ke pemakaman, tapi ke sebuah tempat asing yang belum pernah muncul sebelumnya. Lilin 2. Rumah kosong Blok H7. Perumahan Mawar Indah. Arif merasa ada dorongan. Bukan dari pikirannya. Bukan dari hatinya. Tapi dari seseorang yang selama ini memboncengnya. Ia pergi malam itu juga. Mesin motornya menyala pelan. Ia tidak membawa helm. Tidak membawa jaket. Hanya tubuh, napas, dan dosa yang belum selesai. Sesampainya di lokasi, rumah tua, kosong, catnya terkelupas, pintu depannya terbuka, seperti sudah menunggu. Dan di ruang tamu yang gelap itu, ada satu benda tergantung di langit-langit. Sebuah jaket ojek, milik Arif. Masih basah, meneteskan darah. Apakah Arif pernah benar-benar pulang malam itu? Atau ada bagian dari dirinya yang tertinggal bersama Fitri? Dan jika semua ini adalah penebusan, kenapa rasa bersalahnya baru datang? Sekarang, langkah Arif memasuki rumah kosong itu berat. Lantai kayu yang rapuh berderit lirih, seperti mengenali langkahnya, seperti menyambut pemilik sesungguhnya dari luka di dalamnya. Di ruang tamu, jaket ojek miliknya tergantung meneteskan darah. Ia tak berani menyentuhnya. Tapi langkah kakinya justru terus bergerak. Masuk lebih dalam. Ke arah suara isak tangis. Yang datang dari balik kamar terkunci. Tangisan itu. Lirih. Lelah. Seperti seseorang yang menunggu terlalu lama dalam gelap. Arif. Kenapa kamu biarkan aku sendirian? Arif terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Karena kali ini, ia mengenali suara itu, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Ia coba membuka pintu kamar. Terkunci. Ia dobrak. 2 kali. 3 kali. Bruk. Pintu terbuka. Dan bau tanah basah serta darah langsung menyeruak. Di dalam, hanya ada cermin. Besar. Retak. Dan di pantulan cermin itu, Arif melihat dirinya, duduk di jok belakang motornya sendiri. Basah kuyup. Dan di depannya, yang mengendarai motor, adalah Fitri. Arif menjerit. Ini tidak benar. Tapi suara di belakangnya menjawab. Tenang, tapi menusuk. Dari dulu aku hanya ingin kau ingat. Malam itu bukan aku yang meninggal. Arif. Kau pikir kau pulang sendirian? Kaulah yang tertinggal di jalan malam itu. Dan aku hanya membawamu pulang. Tiba-tiba semua lampu padam. Cermin pecah. Dan dari retakan lantai, tangan-tangan putih menyembul keluar. Menarik kaki Arif. Menyeretnya. Menelannya. Ia menjerit. Tapi suara itu menggema kembali dari segala arah. Jangan takut. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Lalu, siapa yang sebenarnya mati malam itu? Arif? Atau Fitri? Atau mungkin, mereka berdua tak pernah benar-benar hidup kembali setelah malam hujan itu? Gelap. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Hanya napas Arif yang terengah. Di tengah kehampaan. Ia berdiri. Di jalan yang tak berujung. Langitnya hitam pekat. Tanahnya lembab. Udara basah menusuk tulang. Di kejauhan, samar-samar terlihat lampu motor menyala pelan. Berjalan mendekat. Dan ketika motor itu sampai, pengemudinya adalah dirinya sendiri. Tapi versi yang lebih tua. Lebih lelah. Lebih sunyi. Arif muda terpaku. Siapa? Kamu. Dan sosok itu menjawab. Datar. Aku. Adalah kamu yang menolak mengaku. Aku yang menyembunyikan kebenaran di balik aplikasi, helm, dan tawa palsu. Dan Fitri. Dia tidak datang untuk membalas dendam. Dia hanya ingin kau melihat bahwa yang mati bukan hanya tubuh, tapi janji. Arif menunduk. Air matanya mengalir deras. Kini ia ingat semuanya. Tanpa kabur, tanpa kabut. Malam itu, Fitri mengajaknya bertemu.
Ia ingin bicara tentang kehamilannya, tentang tanggung jawab, tentang masa depan. Tapi Arif tak siap. Ia memilih pergi, mengantar Fitri pulang dalam hujan, dengan amarah. Dan di tikungan licin itu, ia membiarkan tangannya lepas dari kemudi. Kalau kamu mau mati, mati sendiri aja. Lalu, gelap. Fitri tewas di tempat. Arif, selamat. Tapi tak satu pun saksi tahu bagaimana kecelakaan itu terjadi. Dan Arif memilih diam, menjadi pengecut, melarikan diri dalam hidup palsu, menjadi tukang ojek, berpura-pura tak ada yang terjadi. Tapi kini, di antara jalan sepi dan bayangan dirinya sendiri, suara Fitri kembali terdengar. Lembut, tapi jelas. Aku sudah memaafkanmu, Arif. Tapi, sudahkah kau memaafkan dirimu sendiri? Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala dari ujung jalan. Terang. Dan Arif tahu, itu adalah jalan pulang. Tapi di sisi lain, suara dari balik gelap memanggil. Dalam, serak, penuh dendam. Atau kau bisa terus di sini, bersama kami yang tak pernah selesai. Bersama arwah-arwah yang hidupnya ditelan penyesalan. Arif menatap kedua arah. Satu ke cahaya, satu ke kegelapan. Langkahnya mulai bergerak. Namun, gelap. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Hanya napas Arif yang terengah. Di tengah kehampaan. Ia berdiri. Di jalan yang tak berujung. Langitnya hitam pekat. Tanahnya lembab. Udara basah menusuk tulang. Di kejauhan, samar-samar terlihat lampu motor menyala pelan. Berjalan mendekat. Dan ketika motor itu sampai, pengemudinya adalah dirinya sendiri. Tapi versi yang lebih tua. Lebih lelah. Lebih sunyi. Arif muda terpaku. Siapa? Kamu. Dan sosok itu menjawab. Datar. Aku. Adalah kamu yang menolak mengaku. Aku yang menyembunyikan kebenaran di balik aplikasi, helm, dan tawa palsu. Dan Fitri, dia tidak datang untuk membalas dendam. Dia hanya ingin kau melihat bahwa yang mati bukan hanya tubuh, tapi janji. Arif menunduk, air matanya mengalir deras. Kini ia ingat semuanya, tanpa kabur, tanpa kabut. Malam itu, Fitri mengajaknya bertemu. Ia ingin bicara tentang kehamilannya, tentang tanggung jawab, tentang masa depan. Tapi Arif tak siap. Ia memilih pergi, mengantar Fitri pulang dalam hujan, dengan amarah. Dan di tikungan licin itu, ia membiarkan tangannya lepas dari kemudi. Kalau kamu mau mati, mati sendiri aja. Lalu, gelap. Fitri tewas di tempat. Arif, selamat. Tapi tak satu pun saksi tahu bagaimana kecelakaan itu terjadi. Dan Arif memilih diam, menjadi pengecut, melarikan diri dalam hidup palsu, menjadi tukang ojek, berpura-pura tak ada yang terjadi. Tapi kini, di antara jalan sepi dan bayangan dirinya sendiri, suara Fitri kembali terdengar. Lembut, tapi jelas. Aku sudah memaafkanmu, Arif. Tapi, sudahkah kau memaafkan dirimu sendiri? Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala dari ujung jalan. Terang. Dan Arif tahu, itu adalah jalan pulang. Tapi di sisi lain, suara dari balik gelap memanggil. Dalam, serak, penuh dendam. Atau kau bisa terus di sini, bersama kami yang tak pernah selesai. Bersama arwah-arwah yang hidupnya ditelan penyesalan. Arif menatap kedua arah. Satu ke cahaya, satu ke kegelapan. Langkahnya mulai bergerak. Namun, semoga cerita ini menjadi pelajaran. Bahwa lari dari kesalahan bukan berarti kita bebas dari akibatnya. Karena waktu pasti menagih. Kalau kamu ada di posisi Arif, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng, agar kami terus semangat membuat cerita penuh hikmah, misteri, dan intrik, hanya di Gen Z Energy.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.